Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project jam NTP lagi ya. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membuat project jam NTP, tampilannya menggunakan LCD 16 kali 2 I2C gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan LCD OLED ya. 128 kali 64 piksel. Nah, di mana nanti kita akan menggunakan dua versi untuk LCD OLED ini ya. Kita menggunakan yang 0,96 inch dan juga menggunakan yang 1,3 inch. Karena kenapa? Kedua LCD OLED tersebut itu memiliki perbedaan dari drivernya gitu ya. Kalau yang 0,96 inch itu dia memakai driver SSD 1306. Nah, kalau yang 1,3 inch itu dia memakai driver itu SSH 1106 ya. Jadi ada perbedaan. Nah, itu kita juga menggunakan library yang berbeda. Library-nya dari Adafruit ya. Nah, atau bisa juga sih kalian menggunakan library yang lebih powerful lagi ya, seperti U8G Lib ya, atau yang terbaru itu U8G2 Lib ya. Itu cocok untuk ISP gitu ya, udah support ya. Kalau yang U8G Lib aja itu cuman bisa di Arduino gitu ya. Nah, oke, seperti itu untuk penjelasannya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke project-nya. Nah, oke, di sini, pertama-tama kalian siapkan untuk, alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan Node MCU ya, Amica ya, atau, ESP8266 ya, atau kalian juga bisa pakai Wemos, D1 Mini ataupun apapun itu ya, yang penting, ESP8266 gitu ya. Nah, kemudian untuk, modul yang selanjutnya itu, pastinya modul LCD OLED-nya ya, sini. Itu saya pakai yang 0,96 inch ya, seperti ini. Lebih kecil ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ukuran, standar paling kecil ya untuk LCD. Ada lagi sih yang bentuknya manjang ataupun yang kayak gimana gitu ya. Ada beberapa model, tinggal disesuaikan aja untuk drivernya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang 1,3 inch-nya saya memakai, yang seperti ini ya. Saya udah buat jadi kayak remote gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa beli ya untuk yang remote jadi begini, tapi belum ada project-nya ya. Jadi nanti mungkin saya pikirkan lagi, atau kalau teman-teman ada ide menarik ya, nanti bisa saya buatkan untuk project-nya di remote, saya ini gitu ya. Nah, silakan komen aja di kolom komentar ya kalau kalian punya ide menarik dengan remote ini. Sebenarnya banyak bisa kita buat ya, project. Misal WiFi router bisa ya, ataupun WiFi jammer juga bisa gitu ya, cuman sinyalnya agak kurang kuat sih ya. Bisa ditambah penguat sinyal nantinya. Ataupun apalagi yang project berguna, misal mematikan, menghidupkan lampu gitu ya menggunakan remote ini, itu juga bisa gitu ya. Nah, nanti kita pikirkan lah ke depannya. Jadi kalau kalian yang mau beli, nanti linknya ada di deskripsi gitu ya, seperti ini. Ada juga ini yang versi tombol ya. Nah, kemudian, yang ini yang versi rotary gitu ya. Sama aja, cuman bedanya rotary dan tombol aja gitu ya. Kalau yang senang rotary bisa, beli yang ini gitu ya, atau kalau yang senang tombol bisa beli yang ini. Nah, nanti mungkin ada banyak project yang akan kita buat dengan remote ini gitu ya. Oke, balik lagi ke project. Nah, di sini, kalian tinggal hubungkan aja ya. Sini, untuk rangkaiannya sebagai berikut. Nah, jadi di sini untuk, VCC dari LCD OLED
itu ke 3,3 volt saya pakai. Kemudian ground-nya ke ground ya. Nah kemudian, pin SDA ke D2 ya, kemudian SCL-nya ke D1 gitu ya. Atau sesuaikan aja dengan controller yang kalian pakai. Kalau ke Arduino itu, A4 dan A5 ya untuk SDA dan SCL-nya. Kalau ESP32 itu di, D21, D22 kalau nggak salah ya, untuk SDA dan SCL-nya. Nah nanti tinggal disesuaikan aja. Nah kebetulan ini saya pakai yang Note MCU. Nah kalau kalian udah rangkai ya cukup simpel seperti itu aja karena kita mengambil jamnya melalui internet gitu ya. Nah kita tinggal colokan aja untuk, alatnya ke komputer gitu ya untuk kita program. Nah sudah, belum terjadi apa-apa karena kita belum program gitu ya. Oke langsung aja kita program, di komputer. Oke, seperti ini untuk programnya, nanti kalian bisa download ya di tab komunitas langganan YouTube ya. Silakan berlangganan untuk mendownload programnya ya. Nah, di sini pertama, kalian harus konfigurasi LED terlebih dahulu ya, LCD OLED-nya gitu ya. Nah, di sini saya pakai 2 versi ya. Kalau kalian menggunakan yang 0,96 inch ya, itu kan pakai yang SSD 1306. Nah, maka, pilih True. Nah, di sini kita pakai yang 0,96 inch ya, kita buat True di sini, True. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sendiri untuk, yang di sini ya, untuk settingannya karena berbeda nih ya. Kita menggunakan dari mulai library ya, kemudian, eee, ininya ya, tulisan, white-nya gitu ya, atau color-nya gitu ya. Nah, ini pakai SSD 1306 di library-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini SH110X ya. Nah, kemudian di pemanggilan, dari library-nya pun berbeda gitu ya, sini. Nah, ini seperti ini pemanggilannya dan ini seperti ini pemanggilannya, gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja di, library-nya gitu ya. Sebenarnya ada example-nya ya, kalian bisa pelajari example-nya gitu ya. Nah, di sini pertama-tama untuk library yang kita pakai, ESP8266 WiFi gitu ya. Kalau kalian pakai ESP32 tinggal diganti aja gitu ya. Nah, kemudian, di sini kita menggunakan library dari, jam NTP ya, NTP client, WiFi UDP ya, itu library bawaan semua ya. Kemudian wire.h, nah kemudian di sini ada Fruit, GFX.h, dan ini library font yang customize gitu ya oleh saya. Nah, nanti makanya kalau misalnya, eee, kalian menggunakan program ini pastikan menggunakan library dari saya ya gitu ya, yang sudah saya berikan beserta programnya biasanya. Karena ada beberapa library yang tidak ada di dalamnya. Seperti ini saya sudah, tambahkan untuk font gitu ya, buatan saya ataupun, modifikasi dari saya gitu ya. Nah seperti itu. Nah untuk ini nggak usah diubah-ubah ya, biarin aja. Nah kemudian, untuk pin dan juga, setting lainnya di sini ada SSID ya, masukkan WiFi kalian gitu ya. Kemudian password-nya ya supaya terhubung ke internet nanti. Nah kemudian juga di sini masukkan, GMT kalian atau, tempat tinggal kalian gitu ya, inian GMT-nya berapa gitu ya. Kebetulan saya di sini di Jakarta itu +7 ya. Kalau kalian di waktu Indonesia, eee, tengah ya, itu +6 kalau nggak salah ya, ataupun lainnya gitu ya, tinggal disesuaikan aja di sini GMT-nya. Nah, atau kalau di luar negeri, yang lain bisa ganti juga gitu ya, sampai minus juga bisa ya, minus berapa gitu ya untuk GMT-nya. Nah, kemudian ini variabel lain yang digunakan gitu ya. Nah, ada perhitungannya di sini, GMT itu dikali 3600 gitu ya, untuk mendapatkan time of flight dari, jam NTP-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk harinya, nama harinya,
Kalau misalnya kalian mau ke bahasa Inggris juga bisa, tinggal diganti aja gitu ya. Kemudian ini untuk, mendefinisikan, dari library NTP-nya. Ya kita pakai client dari pol.ntp.org. Itu biasanya yang dipakai, di project-project biasanya karena gratis dan juga banyak diakses oleh orang dan juga jamnya akurat gitu ya. Nah, kemudian di void setup, nah dia nanti akan menyesuaikan lagi di sini ya. Jika kita menggunakan SSD 1306 yang kita udah set true ya, sini. Nah, di atas tadi gitu ya. Nah, maka dia akan, memanggil definisinya seperti ini. Nah, untuk dibikin, dari LED-nya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya, kita false atau yang 1,3 inch, maka dia akan memanggil yang seperti ini. Nah, itu berbeda pemanggilan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita, clear untuk displaynya, kita set color ya, sesuai dengan yang sudah di-setting di awal, apakah itu SSD 1306 ataupun SSH, 1106 gitu ya. Nah, kemudian kita, set size gitu ya untuk teksnya. Nah, kemudian sini kita clear lagi ya. Nah, kemudian di sini kita menggambar frame. Nah, frame untuk apa? Untuk, WiFi connection. Jadi kita mengetahui, untuk, apa, dia terhubung ke WiFi gitu ya. Nanti ada, bar loading-nya. Nah, kemudian di sini ada garis pemisah ya antara judul dan juga nanti, eee, SSID dan juga, eee, inian ya, apa, barnya gitu ya. Nah, nanti di sini ada animation-nya, nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, kalau saya jelasin nanti panjang gitu ya. Nah, pokoknya dia akan, memperbarui ya, akan mencoba menghubungkan sampai terhubung ke WiFi gitu ya. Nah, di sini akan menggambar progress bar-nya ya. Nah, kemudian nanti jika, berhasil dia akan menghapus ya, kemudian, dia akan menampilkan, tulisan connected dengan, di sini, menggambar ya secara manual. Di sini ada WiFi, icon gitu ya. Nah, di bawah sini. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti dia akan menggambar, eee, logo kayak WiFi gitu ya. Sebenarnya kalian bisa pakai gambar langsung gitu ya. Kalian tinggal buat gambarnya, kalian sesuaikan untuk ukurannya ya. Nah, nanti kita bisa panggil gambar tersebut. Nah, mungkin nanti di project, lainnya gitu ya. Kali ini kita hanya membuat jam NTP aja. Jadi kita nggak ngejelasin ke situ gitu ya. Nah, pokoknya nanti tinggal pakai aja lah teman-teman ya. Yang penting nanti, dengan berjalannya waktu kita akan bahas lah satu persatu, sesuai project yang kita, buat gitu ya. Nah, kemudian di sini, eee, dia akan menampilkan IP ya. Nah, nanti mungkin IP-nya bisa kita gunakan sebagai apa gitu ya. Nah, kemudian dia akan, menampilkan di LCD-nya. Nah, dia harus dipanggil display.display gitu ya. Kalau nggak dipanggil nanti dia, nggak mau tampil gitu ya. Jadi setiap, menampilkan sesuatu harus dipanggil display.display gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk inisialisasi dari NTP-nya kita, time client.begin, kemudian kita buat pertama kali dia akan update untuk time client-nya supaya waktunya langsung muncul gitu ya. Nah, di sini saya buat untuk, waktu milis untuk titik duanya supaya berkedip gitu ya untuk, eee, di bagian jam dan menit gitu ya. Nah, kenapa? Supaya tampilannya lebih bagus aja gitu ya, jadi kayak lebih hidup dan interaktif gitu ya. Nah, kemudian di sini ada, waktu untuk atau milis untuk, update
jamnya atau NTP-nya gitu ya. Nah, setiap 1 detik sekali. Kalau yang ini untuk update titiknya itu setiap 500 milidetik atau setengah detik gitu ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan memanggil format waktu ya dengan sprintf gitu ya. Kita panggil untuk waktu, tanggal ya, dan juga detik. Karena detik ini kita buat ukurannya kecil gitu ya. Jadi kita pisahkan antara waktu, tanggal, dan detik. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemanggilannya seperti ini. Kita panggil dari time client dot get horse untuk waktunya, kemudian menitnya time client dot get minutes ya, minute. Nah, kemudian di sini untuk tanggalnya kita panggil seperti ini ya, perhitungan dari pemanggilan di jam NTP-nya seperti ini. Untuk bulan kita tambah 1 dan untuk tahun kita tambah 1900 ya. Karena perhitungannya seperti itu, dia menghitungnya dari 1900. Nah, kemudian kita display.clear ya, kita clear. Nah, itu untuk merefresh tampilan gitu ya. Nah, itu untuk merefresh tampilan ya. Nah, kemudian kita buat gambar drawbox ya untuk membuat garis tepi dan juga pembatas gitu ya. Di bagian sini ada nih drawbox. Nah, di sini kita buat menggunakan perintah draw react aja gitu ya. Jadi dia membuat kotak. Nah, seperti itu aja sih. Nah, nanti untuk posisi-posisi ini kalian bisa pelajari sendiri ya. Untuk X, sumbu X, Y ya. Nah, kalian bisa pelajari sendiri. Nah, oke. Kemudian nah di sini dia akan menampilkan pertama itu untuk waktu gitu ya. Nah, nanti disesuaikan untuk X dan Y-nya ya, karena kita pakai fungsi dari draw custom time font yang kita sudah ada di sini ya. Nah, untuk X dan Y kemudian kita buat const char ya untuk time str ya, kemudian boolean untuk menampilkan titik 2-nya apakah dia true atau tidak. Nah, kita set di sini untuk display-nya kita buat size-nya itu 2 dan font-nya kita ganti menggunakan font yang sudah saya modifikasi gitu ya. Nah, kemudian kita pisahkan jam dan menitnya. Kita ambil dari data char jam ya, dari string 1, string 2 karena di sini kan dia ada titik 2-nya nih, kita harus ambil dulu. Kita pisahkan titik 2-nya ini gitu ya. Sebenarnya langsung pun nggak masalah gitu ya. Kalau kalian di sini sprintf kalian buat ini terus kalian buat kosong lagi dan ditampung di milis, itu juga nggak masalah gitu ya. Sesuai dengan keinginan kalian aja lah. Tapi karena di sini saya sudah membuat fungsi, jadi saya memisahkan kembali untuk titik 2. Nah, nanti dia akan menampilkan jam dan menit, dan untuk menampilkan titik 2 di sini gitu ya. Kalau misalnya true dia akan menampilkan titik 2. Kalau misalnya false dia tidak menampilkan titik 2. Nah, kemudian dia akan menampilkan menit di sini. Ini jam, ini menit ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi dikit lagi ya. Nah, di sini dia akan menampilkan hari. Nah, untuk hari kita set untuk text size-nya 1 gitu ya. Nah, terus kemudian kita akan kembalikan font ke default gitu ya. Nah, untuk detik ini masih menggunakan font yang saya modifikasi, tapi size tag-nya saya ubah jadi 1 kecil gitu ya. Nah, kemudian kita buat kembalikan ke font ke default ya. Nah, kemudian kita set itunya ukurannya 1. Nah, kemudian dia akan menampilkan hari ya dan tanggal di sini. Nah, jangan lupa kita buat untuk mengirim ke display itu display.display. Jadi dia akan menampilkan semua yang ada di void loop ini. Nah, seperti itu aja sih untuk programnya ya. Nah, kemudian dia akan menampilkan di sini karena nggak muat ya untuk
harinya di sini ya, untuk tampilan hari ya. Nah, maka kita buat, harinya itu ya seperti ini. Nah, hari itu pakai string. Bulan, sorry, bulan. Bulannya nih ya di bagian bulan. Nah, di sini kita panggil bulan, ngambil dari nilai ini. Nah, bulannya ini ngambil dari string yang ini. Function untuk return ya ke Januari, Februari ya disingkat karena kita menyesuaikan LCD-nya ya. Nggak muat kalau dibuat bulan full. Bisa aja sih ya. Kalian tinggal atur-atur lagi aja untuk tampilan. Oke, seperti itu untuk programnya. Di sini kita langsung upload aja ya. Sini kita pilih tools, kemudian kita pilih ESP8266 ya. Dan pilih Node MCU ya. Kalau menggunakan Node MCU atau kalau kalian menggunakan yang lain Lolin, Wemos ya. Yang lainnya itu tinggal pilih aja. Nah, kita pilih. Nah, kemudian kita pilih portnya. Nah, di sini saya menggunakan COM4. Oke. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita upload aja untuk programnya. Oke, di sini kita upload. Kita klik upload di sini dan kita tunggu hingga proses upload selesai. Nah, kalau berhasil nanti dia harusnya langsung tampil gitu ya di OLED ini. Nah, jangan lupa pengaturan tadi ya. Di sini karena kita menggunakan 0,96 inch, kita buat true di sini untuk SSD 1306. Nah, nanti kita akan buat yang untuk 1,3 inch juga. Nah, ini kita upload dulu sampai dia tampil. Oke, ini dia udah tampil tuh ya. Menghubungkan ke WiFi yang kita punya. Nah, dan dia connected dan dia menampilkan waktu sekarang gitu ya. Nah, seperti ini dengan format jam, menit dan juga detik yang kecil, kemudian hari dan juga tanggal gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kelihatan nggak? Nah, seperti ini tampilannya, sangat kecil sekali ya untuk yang 0,96 inch. Jadi seperti itu tanggalnya. Sekarang jam 00 menit 39 detik di 59 dan ganti. Ya, seperti itu. Kemudian harinya Senin 21 April ya. Singkat ini dan 2025. Nah, seperti itu untuk yang 0,96 inch ya. Nah, sekarang kita akan coba yang ke 1,3 inch. Tuh bisa dilihat perbedaannya ya. Ini segini 1,3, ini segini yang 0,96 ya. Nah, kita tinggal colok aja ya. Ini untuk alat saya ya. Itu dia sudah menggunakan Type C gitu ya. Kalau ini kan masih USB biasa ya, micro USB. Nah, ini sudah Type C. Nah, jadi kita tinggal colok aja. Nah, di sini kita konfigurasi lagi gitu ya. Sini karena kita pakai yang 1,3 inch, ini dibuat false. Untuk yang SSD 1306-nya ya. Kemudian kita pilih tools, boardnya tetap sama gitu ya. Dan ininya diubah portnya. Nah, kita pakai COM14 di sini. Oke, terdeteksi ya. Nanti yang terdeteksi di ini kalian gitu ya, komputer kalian. Nah, tinggal kita upload. Kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Kalau ngupload di ESP memang sedikit agak lama ya dia ininya untuk menguploadnya gitu ya.
Nah, udah selesai. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, sini agak besar menampilkannya ya. Nah, dia connected, IP-nya keluar, dan sini jamnya seperti ini. Dan bisa diperhatikan jamnya sama gitu ya dengan yang di 0,96 inch. Seperti itu. Untuk hari dan juga tanggalnya sama gitu ya. Karena dia mengambil datanya langsung dari internet gitu ya. Nah, sebenarnya di remote saya ini itu sudah ada RTC-nya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa kombinasikan gitu ya. Misal kita ambil jam NTP itu hanya sekali aja untuk update ya jam di RTC gitu ya. Nah, kalau udah misalnya udah update itu kita matikan untuk internetnya gitu ya, dan juga update dari NTP-nya gitu ya. Seperti itu. Udah ada ini di dalamnya gitu ya RTC-nya. Nah, seperti itu untuk tombol masih belum fungsi ya. Nanti kita buat project lain gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk tampilannya. Jadi perhatikan ini lebih besar 1,3, ini 0,9. Jadi nanti kalian perkirakan aja kalau kalian ingin membuat project cocoknya pakai yang besar ataupun yang kecil gitu ya. Terserah kalian. Seperti ini kurang lebih untuk tampilannya. Oke, mungkin begitu untuk project kali ini gitu ya. Cukup simpel ya karena kita meniru project sebelumnya jam NTP tapi kita modifikasi untuk OLED 1,6 inch 1,3 inch ataupun OLED 0,96 inch gitu ya. Nah, kenapa saya membuat project ini karena kedepannya nanti kita akan buat banyak project dengan LCD OLED ini. Karena pertama ukurannya kecil gitu ya, simple. Ya, kemudian kedua bisa menampilkan banyak karakter ataupun bisa menampilkan banyak huruf dan angka gitu ya, dan bisa disesuaikan juga untuk ukuran dan juga ininya gitu ya, apa namanya, sesuai keinginan kita lah bentuknya. Nah, kenapa yang 1,3 inch itu sama dengan yang 0,96 untuk tampilannya gitu yang gak berkurang, padahal ini kecil ini besar gitu ya. Karena dia pikselnya itu sama-sama 128 kali 64 piksel teman-teman. Jadi sama di sini segini ukurannya, di sini segini ukurannya gitu ya. Jadi hanya perkecil layar aja tapi pikselnya sama gitu ya. Dan juga dia irit gitu ya, tidak seperti LCD 16:2 I2C gitu ya yang menggunakan backlight. Nah, LCD OLED ini dia tidak menggunakan backlight gitu ya. Jadi dia hanya menyala pada tampilan yang menampilkannya aja ya gitu ya. Nah, kekurangannya untuk LCD OLED ini itu dia belum berwarna gitu ya. Untuk yang versi ini ya. Kalau versi lain mungkin ada yang berwarna gitu ya. Nah, jadi kita tinggal bisa milih aja gitu ya, mau yang warna putih seperti ini ataupun ada yang warna biru seperti ini gitu ya. Yang 0,96 inch ada yang warna biru, ada yang warna putih juga ya. Yang 1,3 inch juga ada yang warna putih ataupun biru juga ada. Ataupun ada yang kombinasi biasanya. Ada yang atasnya kuning, bawahnya putih gitu ya. Itu juga ada gitu ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, oke, mungkin begitu dulu untuk project kali ini, membuat jam NTP di LCD OLED. Sampai jumpa di project lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.